Halo sobat, jumpa lagi di channel kita Estek Info. Pada kesempatan kali ini kita akan men-sharingkan mengenai temperatur kontrol sobat. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini kita akan men-sharingkan temperatur kontrol dengan tipe TK4S sobat dari Autonix ya. Nah, tapi yang perlu saya sharingkan pada kesempatan kali ini yaitu apa? Nah, kebetulan kita akan men-sharingkan temperatur kontrol dengan seri. Nah, ini apa sobat? Kita lihat TK4S 24SN. Nah, 24SN ini kita fokusnya di kode S ini ya. Dia adalah temperatur kontrol dengan output solid state relay sobat. Nah, jadi dia bisa mendrive atau dia bisa menyalakan terutama solid state relay ya sobat ya. Nah, apa sih keunggulan atau fitur dari TK4S 24SN ini? Yaitu kita lihat di PowerPoint berikut. Oke, kita coba sharingkan untuk fitur TK4S terutama di output SSR ya sobat ya, dimana kita untuk kali ini kita akan berfokus di output SSR. Dan perlu diketahui juga output SSR ini yang perlu diketahui yaitu fungsi SSRP. Jadi SSR drive yang mempunyai tipe fungsi SSRP ya, dimana fungsi SSRP ini ada pilihan kontrolnya ada 3, yaitu kontrol on off, yang kedua kontrol cycle, dan yang ketiga kontrol fase ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu untuk wiring output ya, dimana kita coba kasih contoh dengan menggunakan seri TK4S. Di sini untuk output SSR-nya kita bisa fokus di SSR ya. Di output satunya berada di terminal 3 dan 4, sedangkan output 2-nya terminal 13 14. Dan perlu diketahui juga untuk output SSR ini dia mengeluarkan output tegangan DC ya, kurang lebih sekitar 11 volt DC plus minus 2 volt ya. Jadi untuk output 2 juga sama 11 volt DC plus minus 2 volt. Kenapa keluarannya 11-12 volt ya? Biasanya sih rata-rata untuk temperatur kontrol kurang lebih tegangannya yang dikeluarkan dari output sekitar 12 ya, 12 volt DC. Dimana untuk mengedrive SSR solid state relay ya, dimana solid state relay SSR tersebut yang mempunyai inputan DC. Biasanya tertera inputannya sekitar 4-30 volt DC ya, jadi dia masih masuk range ya untuk inputan SSR tersebut. Nah, ini biasanya di terminal 34. Jadi perlu diketahui atau kita tekankan lagi untuk output SSR nya kita pilih yang khusus SSR karena dia ada pilihan 3 output tersebut. Nah, untuk wiring temperatur dan SSR yang paling utama atau garis besarnya seperti ini sobat. Jadi ini ada temperatur kontrol, dia mempunyai output ya, tegangan DC, dia masuk ke inputan SSR, dan output terminal output ya, dia untuk mengedrive atau untuk memutus menghubungkan arus tegangan yang untuk menyuplai di beban. Nah, ini perlu ketahui juga di sini ya, terhubung bersamaan dengan temperatur kontrol. Kenapa ya? Jadi jika kita memilih mode kontrolnya yaitu fase atau siklus ya, jadi satu daya untuk beban dan temperatur kontrolnya juga harus sama. Karena kenapa?
misalkan kita main kontrol fase, jadi antara beban dan kontrol fase di temperatur kontrol itu bisa sama sobat. Makanya nanti hasilnya juga bisa sinkron. Jadi misalkan nih kita mempunyai satu daya ya, kita menggunakan tegangan 2 dari sumber R dan N untuk menyuplai temperatur kontrolnya. Kemudian untuk beban kita S sama N. Nah itu nanti bisa mengakibatkan beda fase. Makanya nanti untuk kontrolnya kurang bagus. Kurang lebih sih seperti itu sih. Jadi diharapkan untuk kontrol fase atau siklus diharapkan bisa satu daya ya, dengan fase yang sama. Nah ini jika Anda memilih mode kontrol output fase the cycle untuk tipe kontrol PID, maka kontrol siklus T ya tidak dapat diatur. Jadi parameter T ini hanya difungsikan apabila kita menggunakan kontrol mode standar atau on off tadi. Kenapa? Ini bisa kita lihat di sini saja. Ya, kalau untuk mode kontrol on off atau standar, ya tingkat outputnya langsung 100% dan off-nya dia 0%. Ya, dia hampir mirip sistem kerjanya seperti output relay. Nah untuk gambarnya seperti ini sobat. On off-nya ya, dia on off. Jadi dia langsung 100% dan dia 0% ya. Dan yang kedua ini kita lihat mode kontrol siklus atau cycle ya, jadi mode ini berguna untuk mengontrol beban yang mengulang output on off berdasarkan tingkat output dalam rentang siklus pengaturan. Nah ini bisa kita gunakan tipe SSR nya yang tipe zero cross ya. Untuk tipe zero cross ini kita lihat untuk tipe mode cycle di grafiknya seperti ini. Bedanya dengan yang on off, ya on off nya lebih cepat dibandingkan sistem standar ini ya. Nah, jadi cycle nya lebih banyak dibandingkan kalau mode on off. Jadi memungkinkan setiap kerja on off nya dia lebih cepat. Kemudian untuk yang terakhir tipe kontrol fase, jadi berguna untuk mengontrol beban dengan mengendalikan fase dalam rentang siklus separuh AC kontrol serial tersedia. SSR tipe random on harus gunakan untuk mode. Jadi kalau untuk tipe cycle ya tipe zero cross, kalau untuk yang fase dia harus menggunakan tipe SSR yang berjenis random on. Nah, ini adalah gambar grafiknya. Jadi dia bisa on off nya bisa di setiap gelombang sinusnya ini ya. Dia bebas entah di sini atau di sini. Nah besar kecilnya juga bebas juga sobat. Nah kalau lebih seperti itu. Jadi on off nya di heater dia bisa random. Kalau ini sudah fix. Ya untuk tipe zero cross dan random turn on itu seperti apa perbedaannya bisa kalian lihat di video sebelumnya. Nanti kita akan cantumkan di sebelah sini ya, kanan atas perbedaannya cycle dan fase di tipe zero cross dan random turn on. Oke, tidak perlu lama-lama lagi. Kita akan coba untuk menjelaskan cara settingnya ke mode on off, cycle dan fase di TK4 series. Oke, stay tune. Ya, oke sobat, setelah Anda melihat dari penjelasan PowerPoint tadi ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan gimana cara men-settingnya di temperatur kontrol TK4S ini. Yaitu caranya seperti ini sobat. Langkah pertama kita masuk dulu ke dalam parameter. Apabila
temperatur kontrol ini dari masih baru ya, jadi kita harus settingan pabrik, masih settingan pabrik, kita harus masuk dulu ke settingan parameter 5 sobat ya. Karena kenapa? Ada settingan dimana di sini ada user ini, ada yang user dengan settingan standar, ada juga yang settingan high. Nah, kalau yang standar ini dia ada beberapa parameter yang tidak dimunculkan. Ini contoh ya, kita coba dulu sebelum kita masuk ke high, kita coba standarnya. Kita nanti masuknya ke parameter 3 sobat untuk men-setting tadi ya, output fase ya, cycle dan standar ya. Nah, ini kita masuknya ke parameter 3. Di sini kita lihat parameter yang bisa ditampilkan hanya 5, 6. Nah, 6 aja sobat ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kembali lagi ke parameter. Nah, tapi kalau kita ke parameter 5, kita rubah ke standard user ya, ke high, kita lagi ubah lagi ke parameter 3 sobat. Nah, ini akan muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ada 11. Jadi ada 5 parameter yang tadi tertutupi ya, atau terhidden ya. Nah, makanya untuk settingan yang untuk cycle pass dan standar itu kalian bisa setting di parameter 3, dimana kita lihat di sini parameter 3 di bagian ini sobat. Ini O1SR, output 1 SSR. Nah, ini bisa kalian ubah ke standar, cycle dan fase ya. Begitu dulu sobat untuk cara penyetingannya ya. Semoga apa yang kita sharingkan dapat bermanfaat buat kalian semua. Oke, terima kasih.